والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat, ilmu berkaitan masalah usul fikih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang terakhir kita ambil masih mengenai daripada al-istisna, pengecualian. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya, yaitu asyartur rabi'. Naam. Qala al-mu'allif wa sabahullah, asyartur rabi', syarat yang keempat dalam masalah pengecualian, an-nutqu bil istisna nutqan yasma'uhu ghairuhu. Jadi ketika orang ingin mengecualikan, mengucapkan dengan pengecualian itu dengan ucapan yang didengar oleh orang lain. Misalnya antum ngumpul bareng-bareng gini, jangan bilang, maksudnya ngomong pelan-pelan gitu ya, ngomong pelan-pelan tapi antum mengecualikan, yang lain nggak dengar, paham ya? Nah, misalkan kamu nggak dengar kan? Itu nggak bisa. Walaupun dia mengecualikan, dia asli mengungkapkan apa? Zaujati, na'am barakallahu fikum mutallaqah. Zaujati mutallaqah. Teman nggak dikeras sama dia. Yang dengar cuma dia tok aja. Yang lainnya nggak dengar. Sah nggak nanti pengecualiannya? Tidak sah. Kita lihat. An-nutqu bil istisna nutqan yasma'uhu ghairuhu. Syaratnya adalah apa? Pengucapan dengan pengecualian itu adalah dengan ucapan yang didengar oleh orang lain. Bayyanahu al-mu'allifu biqaulihi, mu'allif menjelaskan dengan ucapannya, wa nutqu ma'a isma'i min qurbihi bi man bi qurbihi, wa nutqu ma'a isma'i man bi qurbihi, dan mengucapkan bersamaan memperdengarkan orang yang di dekatnya. Ai yushtaratu nutqu bil istisna, disyaratkan mengucapkan dengan pengecualian, wa an yasma'ahu min man bi qurbihi, wa an yusmi'ahu man bi qurbihi, dan hendaknya dia memperdengarkan pengecualian tersebut kepada orang yang di dekatnya. Ai yantiqu bihi nutqan yasma'u ghairuhu, yaitu dia mengucapkan dengan pengecualian tersebut dengan ucapan yang lainnya itu mendengar. Apa maksudnya ya? Yang lain juga mendengar, seperti itu maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Misal law qala, contohnya kalau seandainya ada orang berkata, indi laka mi'ah, aku mempunyai hutang kepadamu 100. Wa nawail asyara, kamu ketika itu niatkan. Nah, antum tahu enggak kira-kira? Aku punya hutang kamu 100. Nah, dia sudah diam. Padahal di dalam ketika dia diam itu dia meniatkan kecuali 10 gitu loh. Paham ya? Oleh karena itu yang namanya kalam itu harus diucapkan. Secara bahasa pun kalam diucapkan. Adapun yang mengatakan kalam secara bahasa ibarah, sebuah ungkapan tentang sebuah tulisan atau isyarat, itu tidak benar. Kalam itu secara bahasa pun harus diucapkan. Nutqun mufhimun, pendapatnya sahih. Kalau cuma diam ini kan orang nggak paham. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun isyarat ataupun tulisan itu bukan kalam, tapi apa? Di dalamnya mengandung makna kalam. Seperti itu caranya. Nah, kita lihat di sini. Wa nawa illa asyara, kemudian dia meniatkan kecuali 10. Duna an yantiqa fayalzamuhu mi'ah, tanpa dia mengucapkan, cuma niatkan saja, maka harus tetap dia punya hutang 100. Wala yasil istisna'uhu, dan tidak dibenarkan pengecualiannya. Mafhum soalan ya? Wa kadzalika law qala indi laka mi'ah, demikian pula atau seperti itu pula bila ada orang berkata, aku mempunyai hutang kepadamu 100, wa qala, kemudian dia mengatakan ila asyarah. Nah, dia ngomong ila asyarah, ngomong diucapkan juga. Duna an yasma'ahu ahadun, tapi enggak ada seorang pun yang mendengar. Cuma dia tok yang mendengar. Pelan mungkin ya, dengan suara pelan tadi itu ya. Fala yasih, itu enggak benar. Pengecualian seperti ini enggak benar. Li'annahu la budda an yasma'ahu mimman biqurbihi, dikarenakan harus terdengar oleh orang yang di dekatnya. Paham ya? Jadi pengecualian itu harus didengar oleh orang yang dekatnya itu loh. Kalau dia ngomong, walaupun ngomong dilafadzkan
suaranya pun ada tapi yang dengar cuma dia sendiri, enggak sah pengecualiannya. Paham ya? Naam. Wa hadza mabniyun ala annahu, yang seperti ini dibangun. Nah, barakallahu fikum, bahwasannya orang tersebut atau dibangun bahwasannya permasalahannya hal yahsulun nutqu biduni isma'il ghair amla. Sekarang apakah terjadi pengucapan itu tanpa didengar oleh orang lain atau tidak? Paham ya? Kalau kita pahami baik-baik, perhatikan. Ketika orang mengucapkan sesuatu itu apakah mesti didengar oleh orang lain atau terkadang dia mengucapkan sesuatu tapi yang dengar dia sendiri? Karena dua kemungkinan kan? Nah, kalau dia keras mungkin yang lain dengar. Kalau dia pelan-pelan mungkin dia sendiri dengar. Apa maksudnya? Itu kita lihat. Wa yanbani 'ala hadza mas'alatun fi adkaris shalah. Maka terbangunlah dari sini permasalahan zikir-zikir dalam masalah salat. Antum salat Allahu Akbar takbiratul ihram. Ini sudah. Diam aja dia seawal itu. Ya akhi, salat belum? Sudah. Kok diam aja sih? Udah baca di dalam hati. Sudah dibaca di dalam hati. Salatnya sah kira-kira? Salatnya sah enggak kira-kira? Dibaca dalam hati katanya. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena yang zikir itu kan di lisan. Yang di dalam hati apa namanya? Niat. Bedakan ya? Az-zikru mahalluhu fil lisan wan niyyah mahalluha fil qalb. Itu kaidah itu. Az-zikru mahalluhu fil lisan. Nah, wan niyyah mahalluha fil qalb. Maksudnya zikir itu tempatnya di lisan, kalau yang namanya niat tempatnya dalam hati. Sehingga kalau antum misalkan lihat orang salat kelihatannya khusyuk, Allahu Akbar, diam aja, mulutnya diam ya. Lalu lama salatnya, enggak sah salatnya. Lah baca enggak? Baca dalam hati, enggak sah. Paham ya? Karena Rasulullah aja ketika salat nampak dari bacaan beliau ketika tergerak apanya? Lihyahnya, jenggotnya, menunjukkan gerak gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kata beliau, kita lihat, hal yustaratu an yasma'al insan nafsahu aw man bi qurbihi idza qara al-Fatihah. Apakah disyaratkan nah manusia itu mendengar atau manusia itu memperdengarkan dirinya sendiri atau memperdengarkan apa orang yang di dekatnya apabila dia baca Al-Fatihah? Paham ya? Ketika antum baca Al-Fatihah apakah harus yang lainnya harus dengar? Intinya untuk masalah itu, kalau masalah Al-Fatihah ya, itu enggak harus yang lainnya itu dengar, tapi ininya melafadzkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun ini pembahasannya saya beda dengan sebelumnya ya. Cuma beliau ikutkan, kita lihat. Fihi khilafun bain ahli ilm. Di antara ahli ilm ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan la yushtaratu al-isma' madama nataqa wa in lam yusma'. Artinya tidak disyaratkan harus yang lain itu dengar selama dia mengucapkan. Nutkun diucapkan lafadznya walaupun tidak diperdengarkan orang lain. Antum misalnya salat zuhur, salat asar, sir enggak bacaannya? Sir, atau bacakan, melafadzkan kan? Nah, walaupun yang lain tidak mendengar, sah saja. Nah, wa qala akharun yushartu dzalik, sebagian mereka mengatakan, iya, syaratkan. Kamu ketika membaca harus syaratkan agak dikeraskan sedikit biar orang yang lain itu dengar. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wal istisna mabniyun ala hadza. Katanya pengecualian pun dibangun seperti ini. Dibangun seperti ini pembahasannya katanya. Kalau qala ana qultu. Kalau seandainya mengatakan kalau seandainya ada yang mengatakan ana qultu, aku mengatakan indila kami'ah. Aku punya hutang kepadamu 100. Wa qultu illa 10. Kemudian aku mengatakan kecuali 10. Ini jelas ya, kalau ini sah ya mengucapkan. Faqalu, tapi ternyata lam nasma'il istisna. Kami tidak mendengarkan pengecualian tadi. Faqala ana qultuhu, aku sudah mengatakan kok. Fa innahu yuhallaf 'indal qadhiyah, seperti ini keadaannya. Kalau dia benar-benar sudah ngomong, cuma yang lainnya tidak dengar. Tapi dia ngomong ya, yang lain tidak dengar. Na'am barakallahu fikum, aku punya hutang kepadamu 100, kecuali 10. Yang lainnya enggak dengar. Ya, kemudian ngomong, kamu sudah kami enggak mendengar kok misalkan. Nah, seperti ini fa innahu yuhallaf 'indal qadhi, diminta sumpah di hadapan qadhi orang tadi. Fa in halafa sahal isna, kalau dia sudah sumpah, wallahi demi Allah aku sudah mengucapkan, berarti sah. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa ala ra'yil muallif, namun berdasarkan pendapat muallif, la yasih, tidak benar, tidak boleh, li'annahu la budda min isma'i man bi qurbihi. Karena syaratnya muallif apa? Harus diperdengarkan orang yang dekatnya. Paham belum ya? Nah, ini berarti berdasarkan ini salatnya enggak sah. Jadi kalau antum salat sir itu zuhur sama asar harus diperdengarkan, ngomong apa, bacanya harus diperdengarkan, yang lain enggak dengar itu. Paham ya? Berdasarkan ini ya.
Nah, tapi pendapat yang sahih yang penting antum sudah baca melafadzkan menurut, paham ya? Dengan sir sah sudah. Paham ya? Karena surat Al-Fatihah termasuk apa? Rukun. Yang namanya rukun kalau tidak dibaca atau tidak ada di situ, salatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaih, hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Naam. Paham salah ya? Mahum? Naam. Jadi ketika salat upayakan walaupun pikirannya pun banyak pikiran, banyak hutang, upayakan tetap lafaz itu dimunculkan. Paham ya? Karena sebagian orang kan saking banyak pikirannya ya, banyak pikiran pokoknya dia. Allahu Akbar, diam aja dia. Mikirkan yang tadi itu, banyak pikiran. Sampai selesai pun diam. Sah enggak salatnya? Enggak sah salatnya. Walaupun alasan dibaca dalam hati. Dalam hati bukan bacaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat sini yang terakhir. Asyartul khamis, syarat yang kelima, an yanwiyal istisna qabla an yastasni. Jadi orang itu hendaknya meniatkan pengecualian sebelum dia mengecualikan. Jadi orang ini yang ngomong tadi, sebelum dia mengecualikan hendaknya dia meniatkan itu adalah pengecualian. Nah, seperti itu. Qala al-mu'allif berkata, wa qasduhu min qabli nutqihi bihi, dan dia mengarahkan tujuannya, maksudnya niatnya sebelum dia mengucapkan dengannya. Ai annahu yustaratu an yanwiyal istisna qabla an yastasni. Maksudnya hendaknya maksudnya adalah disyaratkan bagi orang tersebut untuk meniatkan pengecualian sebelum dia mengecualikan. Fa illam yanwi, kalau seandainya dia tidak meniatkan illa ba'd, kecuali setelah dia ngomong baru diniatkan, lam yasih, ini enggak benar. Jadi sebelum dia mengecualikan harus meniatkan terlebih dahulu. Misal dzalik, contohnya, qala rajulun, ada orang berkata, kullu zaujati tawaliku, semua istri-istriku diceraikan. Ngomong itu misalkan ya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, illa fulana, kecuali fulana. Faqala illa fulana, kecuali fulana. Berarti kan lain ini pembahasannya. Dalam artian kan dia kan awal mulanya apa? Mengatakan semuanya terus dia diam. Ada yang ngomong kecuali fulana. Jadi dia ikut-ikutan, iya kecuali fulana. Oh ya. Berarti kan awalnya enggak niatkan awalnya. Dia awalnya enggak niatkan kecuali fulana kan? Karena ada orang omong usul baru omong kecuali fulana, dia bilang iya kecuali fulana. Niatkannya setelah menceraikan tadi itu. Paham belum ini? Nah, itu tidak benar menurut pendapat di sini. Au qala kullu zaujati tawaliku, atau mengatakan semua istri-istriku aku ceraikan. Summa fi asna'il kalam nawa. Nah, di pertengahan ucapan itu semua istri-istriku aku ceraikan. Nah, ketika dia ngomong kayak gitu, di pertengahan sudah meniatkan siapa itu, kecuali siapa. Wa qala illa fulana, kecuali fulana. Fala yasih, itu juga enggak benar katanya. Meniatkan itu awal sebelum dia menceraikan. Paham ya? Nah, ini benar pendapat ini ya. Li'annahu la budda an yanwiyahu qabla tamamil mustasaminhu, dikarenakan dia harus meniatkan sebelum sempurna mustasaminhunya, sebelum sempurnanya dikecualikan. Wa hadza ala kalam mu'allif, ini berdasarkan pendapat mu'allif. Was sahih, ini perhatikan, was sahih ini, was sahihu annahu la yushtaratu wa annal insan law istasna walau ba'da an intahal kalam ma dama muttasilan fa innahu yasih. Pendapat yang sahih, tidak disyaratkan harus meniatkan, dan bahwasannya manusia kalau seandainya dia mengecualikan, walaupun dia setelahnya baru mengecualikan, nah setelah habis pembicaraan, semua istriku aku ceraikan. Nah, selesai itu kan, kecuali fulana, itu pendapat yang sahih, madama muttasilan fa innahu yasih. Selama masih bersambung maka apa? Dibenarkan pengecualian. Paham ya? Dibenarkan pengecualiannya ya, selama masih bersambung, tidak dipisahkan dan pemisah yang sudah kita sebutkan kemarin ya. Pemisah diantaranya, pembatal apa diantaranya kemarin? Berbicara dengan pembicaraan yang di luar pembahasan, ya enggak? Kemudian apa lagi kemarin? Apa lagi kemarin? Nah, berhenti lama jaraknya, itu diantaranya kemarin ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Wa yadullu lidzalika qissatu Sulaiman, dan yang menunjukkan hal tersebut adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hina qala, ketika Nabi Sulaiman mengatakan, wallahi, demi Allah, la atufanna lailata ala 90 imra'atan talidu kulla wahidatin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Nabi Sulaiman waktu itu lupa tidak ngomong insyaallah. Paham ya? Nabi Sulaiman mengatakan, demi Allah, sungguh malam hari ini, semalam ini aku akan mengelilingi semua
Nah, barakallahu fikum, atau mengelilingi 90 wanita, 90 istri. Dikelilingi semua, maksudnya itu berhubungan badan gitu ya. Nah, kemudian masing-masing istri tersebut akan melahirkan seorang anak yang masing-masing bisa berjihad di jalan Allah. Paham ya? Ini tanpa Nabi Sulaiman waktu itu tanpa mengecualikan. Bilang insyaallah. Faqala al malak. Nah, kemudian barakallahu fikum, ada seorang raja yang berkata padanya, "Qul insyaallah." Katakanlah insyaallah. Falam yaqul. Nabi Sulaiman tetap enggak mengatakan. Enggak mengatakan falam yaqul insyaallah. Lastikbaran. Nabi Sulaiman tidak mau mengucapkan insyaallah bukan karena sombong. Wa innama tahqiqan lima yurid. Tapi benar-benar dia itu akan mewujudkan apa yang dia inginkan. Tapi kan keliru. Keliru enggak kira-kira? Keliru. Nah, fatafa ala 90 imra'atan, kemudian dia pun keliling berhubungan dengan 90 istri tadi itu. Falam talit minhunna illa imra'atan wahidatan, maka tidaklah melahirkan dari istri-istri tersebut kecuali barakallahu fikum satu istri saja, itu pun waladat syaqqa insan, melahirkan separuh manusia. Paham ya? Wala alam betulnya kayak apa, yang jelas seperti itu. Barakallahu fikum. Mahum insyaallah ya. Isyaratan ila anal masyiah masyiatullah, ini memberikan isyarat bahwasanya kehendak memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga dipakai dalil bahwasanya lafaz insyaallah itu bagus sekali. Jadi kalau antum sumpah demi Allah aku tidak akan masuk rumahnya sebulan, itu kalau cuma segitu toh, itu nanti resikonya suatu ketika antum masuk harus bayar kafarah. Harus bayar apa? Kafarah. Kalau misalnya sebulan ternyata baik orangnya, akhirnya antum masuk, kan membatalkan sumpah. Tapi kalau antum bilang demi Allah aku tidak masuk rumah, insyaallah. Lafaz insyaallah ini pengecualian. Berarti lafaz insyaallah tersebut penting sekali ya, bagus sekali. Walihada qala Allah Ta'ala li rasulih, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman terhadap rasulnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha'allah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan untuk sesuatu perkara sesungguhnya aku akan melakukannya di hari esok, ngomong gitu, kecuali ayyasha'allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kecuali mengucapkan insyaallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara qissah Sulaiman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setelah menyebut barakallahu fikum, beliau berkata setelah menyebutkan kisah Nabi Sulaiman, lau qala insyaallah lam yahnas. Kalau seandainya barakallahu fikum hafizakumullah, Nabi Sulaiman waktu itu mau mengucapkan insyaallah, niscaya dia akan menjumpai apa yang dia inginkan. Maksudnya seperti itu. Yakni la mulidalahu 90 ghulaman, saya akan dilahirkan darinya 90 anak lelaki yuqatiluna fisabilillah. Semuanya mereka apa? Berjihad di jalan Allah taala, berperang di jalan Allah taala. Wa kana darakan li hajatihi, dan beliau pun akan menjumpai apa yang dia inginkan. Kalau seandainya mau mengucapkan insyaallah. Ma'annahu lam yanwi illa ba'da an qala lahul malak qul insyaallah. Bersamaan dengan itu bahwasanya dia tidak meniatkan, Nabi Sulaiman kan enggak meniatkan dengan lafaz insyaallah. Bersamaan dengan itu bahwasanya beliau tidak meniatkan kecuali setelah mengucapkan ucapan tadi itu. Kecuali setelah mengucapkan ucapan tadi yang diucapkan oleh raja tadi itu. Qul insyaallah. Wa yadullu dzalika aidan al-hadits sabiq, dan juga yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang telah lewat, alladzi dzakarnahu hina qala al-Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kami sebutkan ketika Abbas berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illal idkhir. Bahwasanya di tanah haram ini haram, enggak boleh memotong pohonnya, enggak boleh nyabut duri-durinya, kemudian selama dikecualikan illal idkhir, kecuali pohon idkhir. Paham ya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam illal idkhir, kemudian Rasulullah mengatakan illa al-idkhir. Faswabu, maka pendapat yang benar, annahu idza nawal istisna ba'da faraghi min al-mustasna minhu fa huwa sahihun ma lam yatul fasl, ya kan? Pendapat yang sahih bahwasannya apabila dia meniatkan pengecualian setelah dia selesai berbicara dan setelah dia selesai mengecualikan, maka itu benar selama tidak panjang pemisahnya, malam yatul al-fasl, selama pemisahnya tidak panjang, au yatashaghal bi ghairihi, atau selama tidak tersibukkan dengan yang lainnya, mimma la ilaqata lahu bil mawdu', dengan perkara yang tidak ada keterkaitan dengan pembahasannya. Berarti dua ya penyebabnya ya. Yang enggak sah itu kalau pemisahnya panjang atau karena diselingi dengan pembicaraan di luar pembahasan. Maaf insyaallah ya. Barakallahu fikum. Insyaallah taala, atau dikit lagi. Faedah, sebuah faedah
Lau qila lil muallim, kalau seandainya dikatakan pada lil muallim, muallim itu berarti guru ya. Kalau murid namanya muta'allim. Bedakan muallim itu guru. Kalau muallim itu ta'lim, kalau muta'allim ta'allum. Paham belum? Jadi kalau antum mau berangkat ke mana? Ta'lim atau ta'allum? Ta'allum. Kalau guru berangkat ke mana? Ta'lim. Paham ya? Cuman orang kadang udah terlanjur keliru ya. Mau ke mana? Mau ta'lim. Padahal artinya ta'lim apa? Ngajar. Paham ya? Padahal dia berangkatan belajar. Jadi ungkapan seperti itu memang sudah terlanjur keliru. Paham ya? Ayo bikin halaqah yuk, bikin halaqah ini. Bikin halaqah. Halaqah padahal tukang cukur artinya. Halaqah. Paham ya? Yang benar apa? Halqah. Halqah. Kalau halaqah jamak dari halik, tukang cukur. Fajirun, fajarah. Kafirun, kafarah. Fasikun, fasaqah. Halikun, halaqah. Ini pernah tanbih Syekh Fatul Qadasi waktu itu ya. Sebagian ikhwah sudah terlanjur ngomong, ayo bikin halaqah yuk. 10-10 katanya, untuk makan loh, bikin halaqah. Artinya bikin apa berarti? Tukang cukur. Paham ya? Nah, Allah musta'an, yang penting bikin halaqah. Itu tanbih ya, namanya lahan, kekeliruan dalam mengucapkan. Allah musta'an. Ini juga tadi itu, mau pergi mana mau ta'lim. Aslinya kalau dia itu orang pelajar, ta'allum. Kalau guru mungkin, Ustaz mau kemana Ustaz? Mau ta'lim. Benar. Karena dia mengajar gitu loh. Ini sekedar ungkapan kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Lau qila, kalau seandainya dikatakan lil muallim, kepada seorang guru, hal yujad darsun ghadan? Apakah besok ada pelajaran? Faqala na'am. Iya. Walam yaqul insyaallah, tapi ustaznya enggak ngomong insyaallah. Fahal hadza minal manhi anhu? Apakah seperti ini dilarang? Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa insyaallah, dan jangan sekali-kali engkau mengucapkan suatu ucapan, besok aku akan melakukan seperti ini, kecuali engkau mengucapkan insyaallah. Al-jawab fihi tafsil, ada rinciannya. Jawabannya ada rinciannya. In kana hadza khabaran amma fi nafsihi fa laysa bimanhiyan anhu. Kalau cuma ini pengkabaran saja, iya. Besok ada taklim enggak Ustaz? Iya. Kalau cuma pengkabaran saja terhadap apa yang ada dirinya, ini enggak dilarang. Naam. Tapi wa in kana yuridu annahu sayaf'al ay sayaqa'ul fi'l. Tapi kalau yang diinginkan adalah benar-benar besok mau ngajar dan pasti terjadi, ngajar pasti. Naam, fa hadza manhiyun anhu. Ini dilarang karena harus mengatakan insyaallah tadi itu. Kalau cuma mengkabarkan tok, besok ngajar enggak? Ngajar. Misalnya gitu aja. Tapi dia belum memastikan pasti ngajar. Nah, kalau dia ngomong pasti ngajar ya harus pakai insyaallah. Pasti ngajar insyaallah. Nah, itu. Paham ya? Penting itu ya. Naam. Wa li hadza jaa fil ayah inni fa'ilun dzalika ghada. Sesungguhnya aku akan mengerjakan hal tersebut besok. Fa fi hadhil hal yalzam qaula insyaallah, dan dalam keadaan seperti itu maka mengharuskan ucapan insyaallah, li annaka la tadri ayyuhalu bainaka wa bainal fi'li amla, karena kamu enggak tahu apakah dihalang-halangi antara dirimu dan perbuatannya tersebut ataukah tidak. Amma ma akhbarta bihi an nafsik, adapun yang sekedar apa yang kamu kabarkan tentang dirimu, minal azimah, berupa azimah itu keinginan kuat, fa hadza waqi'ul an. Nah, maka yang seperti ini terjadilah sekarang. Tapi yang maksudnya itu, naam, ucapan insyaallah itu pun juga pada tempatnya. Seringnya diucapkan ya tentunya sebelum terjadinya sesuatu. Kalau antum puasa Senin Kamis misalkan, ketika buka puasa hari Senin tanya, ya akhi antum tadi puasa enggak? Insyaallah. Padahal pas sudah buka dia. Keliru enggak ucapannya itu? Keliru, tidak terjadi. Kecuali kalau dia pagi hari jam 8, antum hari ini puasa? Insyaallah. Benar, karena kita enggak tahu nanti di akhir sore nanti buka atau tidak, enggak tahu kan itu. Nah, tapi kalau ucapan insyaallah diucapkan setelah terjadi itu keliru. Kamu tadi puasa enggak? Insyaallah. Padahal dia puasa kan? Udah buka bertanya, tadi kamu puasa? Insyaallah jawabnya. Keliru enggak? Na'am, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.